Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki topik yang keempat ya, yaitu berkaitan dengan seri integrasi SAC dengan aplikasi dan web services, dengan topik yang keempat yaitu mengembangkan aplikasi Smart Apps Creator dengan Google Office ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kami akan sharekan ya contohnya. Silakan untuk dibuka dan juga kami akan tunjukkan alamat mana yang dipakai ya di web service ini. Karena kalau cerita Google itu pasti semuanya adalah online ya. Jadi semuanya berbasis internet. Nah, sehingga kita harus pintar-pintar bagaimana membuat aplikasi SAC dengan Google Office ini ya. Karena kalau tidak ya semuanya akan online ya. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu. Nama saya Muhammad Haitan Rahman ya. Saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu dan juga sebagai SAC Principal ya. Itu adalah bidang-bidang kami, dan juga kami sedang mengembangkan Inosi Learn Network, Inosi Apps Network, Inosi Tool Network ya. Dia masih beta. Jadi mudah-mudahan nanti satu saat adalah Bapak Ibu sekalian kalau ingin melihat mengikuti pelatihan yang free dan pun berbayar, yaitu di Inosi Learn Network ya. Ataupun yang Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan membuat materi, kemudian juga mengajarkan ke yang lainnya, dapat di Inosi Learn Network ya. Juga Inosi App Networks, itu adalah untuk berbagi aplikasi-aplikasi Smart Apps Creator ya. Ya, mulai yang sederhana juga mungkin ada yang lebih kompleks nantinya. Ini adalah kami mengembangkan ekosistem SAC dan sistem digital Indonesia. Kami punya tahapan ya, yaitu pertama afiliasi bisnis SAC dan sistem digital Indonesia. Ini tahap pertama. Kemudian mengembangkan komunitas SAC dan sistem digital Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah berafiliasi, kami mendorong untuk menumbuhkan komunitas SAC di setiap daerah di Indonesia. Untuk apa? Di samping untuk mendukung pengembangan di lingkungan komunitas dan juga mungkin sekolah untuk perguruan tinggi, juga diharapkan menumbuhkan monetisasi SAC dan sistem digital. Jadi bagaimana memberi nilai tambah dari keahlian, kemampuan SAC dan sistem digital. Dan bahkan akan menumbuhkan inkubator dan startup bisnis SAC dan sistem digital. Jadi akan terus meningkat. Ini adalah yang kami rancang ya, supaya ini menjadi value baru, artinya memberikan value baru. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung afiliasi bisnis, ya silakan mempelajarinya di Inosi Co.id ya /afiliasi bisnis ya. Silakan untuk mempelajari apa itu afiliasi bisnis, kemudian apa itu bisnis, apa pusat SAC dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang ini kami setelah afiliasi komunitas kemudian sampai akhirnya mengembangkan pusat SAC dan sistem digital? Karena kami banyak terlibat di dunia inkubator dan startup. Memang pihak-pihak luar sendiri adalah menginginkan Indonesia akan tumbuh menjadi ekosistem digital di masa depan nantinya. Nah, jadi kita mengambil peluang di situ. Ya. Ini adalah yang akan memesan SAC melalui dana BOS ya. Jadi kami sudah mempertimbangkan untuk membuka kalau ada yang membelinya lewat Siplah gitu. Kemudian silakan untuk bisa memesannya lewat Siplah yang kami bergabung di Siplahnya Telkom ya. Ini untuk dana BOS. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak mau menggunakan ini ya bisa kontak kami dan seterusnya.
ini seri webinar yang kami akan terus kembangkan, yaitu seri SAC. Ini adalah cukup banyak ya. Kemudian seri integrasi SAC dengan aplikasi dan web services. Hari ini adalah yang topik keempat. Nah, minggu depan topiknya integrasi dengan Rocket Cake ya. Jadi Rocket Cake itu adalah satu aplikasi yang sangat mudah, sama seperti Google Site, sama seperti SAC, tapi hasilnya HTML, dan ini nanti diintegrasikan dengan SAC. Nah, hari ini juga kami akan tunjukkan bagaimana mudahnya Google Site, ya, bagaimana diintegrasikan dengan SAC. Begitupun dengan Google Slide, ya, kami akan tunjukkan semua. Kemudian seri monetisasi bisnis SAC dan sistem digital, kemudian seri knowledge management practices, ini setiap hari Kamis, ya. Kemudian kami akan buat yaitu seri balance scorecard, ya, practices, ya. Ini untuk dunia kalangan strategi, ya. Untuk kalangan strategi. Ini adalah materi kita ya. Jadi kita hari ini akan memasuki yang keempat yaitu Google Site, dan minggu depan Rocket Cake, dan nanti kita akan WordPress. Nah, ini kemungkinan bisa 2 kali ya. Jadi 2 kali Sabtu ya. Seperti Rocket Cake mungkin 2 kali Sabtu, kemudian WordPress mungkin 3 kali bahkan ya kalau WordPress ya. Mudah-mudahan akan lebih cepat ya. Jadi ini ada topik kenapa kami angkat integrasi SAC dengan aplikasi dan web services, karena SAC punya satu pendekatan yang dimana bisa kita manfaatkan. Bahkan kalau misalnya satu saat ada yang kemampuan programming itu di antara Bapak Ibu sekalian, mungkin saja kita bisa mengintegrasikan dengan SAC. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana Google Office itu luar biasanya ya. Saya akan tunjukkan nanti. Jadi ini adalah topik keempat, ini diperuntukkan untuk guru, siswa, dosen, mahasiswa, trainer, konsultan, ya, developer, bahkan desainer, siapa saja ya, untuk mengembangkan mobile app multimedia interaktif ya. Dan ini betul-betul pendekatannya integrasikan dengan SAC. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa memahami kenapa kami mengarahkan ke SAC. Ya. Kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang memahami WordPress akan paham ya. Jadi memang WordPress salah satu yang bisa mengintegrasikan layanan service lain di luar sana, dimasukkan ke WordPress, hanya full online. Nah, jadi kalau SAC kan bisa hybrid, bisa offline bahkan di situ. Materi kita, kami akan mengulang pendekatan dari fitur SAC, integrasi dengan web services. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Karena apa? Karena web services ini begitu banyak. Betul-betul banyak ya. Dan mungkin satu saat di antara murid Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi bahkan di SMK membuat web servicesnya sendiri yang diintegrasikan dengan SAC. Ya. Kami sendiri sudah akan memfokuskan di bidang untuk survei dan juga kuis ya, satu aplikasi khusus ya. Nah, nanti diintegrasikan dengan SAC. Jadi ini dia akan luar biasa sekali. Nah, ini sehingga kami perlu menjelaskan terus pemahaman ini. Kemudian kami akan tunjukkan nanti di bagian keduanya integrasi SAC dengan web service Google Office. Nah, jadi Office ini waduh luar biasa sekali ya. Si Office Google ini. Nanti kami tunjukkan beberapa saja, yang lainnya Bapak Ibu sekalian bisa menggali ya, apakah web service-nya dibuka atau tidak. Kalau misalnya di Google Slide, nanti kami tunjukkan cara mengambilnya. Itu dia sembunyikan ternyata ya. Sehingga kita harus pintar-pintar di situ. Baik, ini fitur Smart Apps Creator yang integrasi dengan web services. Ini yang perlu dipahami betul. Kalau yang aplikasi berbasis aplikasi, kalau Rocket Cake nanti itu dengan HTML. Nanti kami jelaskan juga minggu depan. Kalau yang sebelumnya memang dirancang bagaimana mendorong supaya
untuk layout, kemudian juga template-nya SAC berbasis Canva tuh. Berbasis Canva ataupun PowerPoint. Nah, sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian masuk di PowerPoint-nya kelompoknya mereka yang 386 ya, Microsoft 386 saingan Google sendiri yang online, mungkin akan ada web service di situ ya. Kami memilih lebih banyak ke Google dibandingkan Microsoft ya. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian bisa memahami Microsoft, itu bisa di-generate HTML nanti diintegrasikan ke SAC. Nah, itu juga bisa. Tapi itu kami tidak jelaskan. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggalinya. Nah, ini adalah yang perlu betul-betul dipahami dalam perkembangan multimedia interaktif. Kita tidak bisa melepaskan 3 platform ini dalam kehidupan kita hari ini. Nah, komputer, ya, laptop, ya, kita berbasis desktop, laptop, gitu. Kemudian akan teknologi multimedia sendiri akan berbasis web. Jadi meskipun desktop itu bisa jalankan browser, tetapi ada yang platform berdiri sendiri ya, seperti Windows, Mac, gitu, Linux, gitu. Jadi berdiri sendiri tanpa pakai browser. Jadi memang standalone. Jadi kalau disebutkan computer based multimedia, artinya si aplikasinya itu berbasis platformnya sendiri ya. Jadi Windows, Macintosh dan sebagainya, Linux. Hanya itu saja ya. Kalau yang berbasis ini. Jadi bukan bercerita berbasis Windows kita browser. Browser itu berbasis ini ya. Diaksesnya lewat browser, web browser itu. Biasanya tersimpan di internet atau di intranet. Kalau di sini jelas adalah di Windows atau ke Mac itu. Nah, kemudian yang 3, dengan adanya perubahan yang luar biasa di mobile, ya Bapak Ibu sekalian, multimedia ini akan berbasis mobile. Jadi bisa berbasis platform dasarnya ya, Android atau iOS. Ya. Kalau yang lain kan Windows-nya sudah dikatakan mati lah gitu. Nah, Symbian juga tidak ada. Tapi di sini akan berbasis ini, ya Android atau iOS. Di samping bisa diakses lewat browser. Nah, jadi ada 2 di browser. Tapi yang kalau ceritakan mobile based multimedia adalah multimedia yang memang diakses di berbasis platformnya ya Android atau iOS. Jadi ini akan betul-betul berpengaruh kepada pengembangan Bapak Ibu sekalian. Perhatikan lagi bahwa SAC ini adalah pendekatannya tanpa programming, ya, membuat aplikasinya. Android, iOS, HTML ini. Nah, yang harus dipahami betul di SAC itu objek, ya. Jadi berbasis objek, interaksi, skenario navigasi. Jadi tidak ada programming sama sekali. Ya. Nah, web service itu memang dibuat programming, tapi kita pakai saja, memanfaatkan saja ya, web service-nya. Jadi tidak kita memikirkan itu. Nah, jadi ini akan terjadi perubahan besar dalam pembuatan aplikasi. SAC ini betul-betul memberikan pola pendekatan, pola berpikir baru ya. Sebenarnya ada lagi yang lain ya, tapi ya kami tidak perlu jelaskan itu. Jadi SAC untuk bisa membuat aplikasi ini fokuskan ke objek ya, ke interaksi, skenario navigasi. Jadi aplikasinya akan di sini. Nah, kemudian ini harus dipahami betul. Kalau membuat dengan SAC ada yang full offline. Kalau full offline artinya kita tidak memerlukan akses internet. Ya. Kalau full offline. Nah, ini perlu dipertimbangkan ketika kasus tertentu memang harus full offline, kita harus buat full offline. Nah, kemudian ada yang full online, itu kontennya tersimpan di server. Nah, pendekatan yang Google Services itu, Google Office itu akan menghasilkan pendekatan full online. Ya, kalau yang betul-betul memanfaatkan itu. Ada lagi yang hybrid ya. Jadi yang hybrid itu bercampur. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mesti membagi dengan bijak ya. Bagaimana cara mengaturnya. Ya. Beberapa layanan platform di internet itu menganjurkan kalau membuat video itu 3 menit ya. 3 menit itu. Kalau seperti saya buat di YouTube gitu
bukan lagi 3 menit itu ya, ada yang 45 menit, kadang-kadang 50 menit. Nah, itu tidak cocok langsung dimasukkan gitu. Harusnya materinya itu dipotong-potong gitu. Ya. Jadi hanya pilihannya 3. Jadi kalau dengan SAC, full offline, full online, hybrid. Dan ujungnya jadi aplikasi ya. Kalau Google, meskipun online semua, ujungnya adalah layanan dia. Jadi tidak jadi aplikasi. Jadi ini harus dipahami betul. Nah ini dia, integrasi SAC dengan web service. Ini betul-betul melimpah, saya tidak tahu lagi ya. Nanti mungkin kami juga akan menginfokan ke Bapak Ibu sekalian kalau nanti kami pandang kalau sudah habis dengan Rocket Cake dan WordPress itu ya, mungkin kami akan angkat kenapa kita kembangkan misalnya dengan pola testing ya. Mungkin kami harus bisa memberikan perbandingan itu ya, seperti Quizzes, EduCandy dan seterusnya. Bahkan dengan SAC sendiri ya. Mungkin akan dibuat beberapa seri gitu menjelaskan tentang skenario testing ya. Quiz, tes, itu survei yang ada di SAC gitu. Jadi ini sangat banyak sekali. Kami tidak menjelaskan tentang Talk.io ya. Tapi kalau ada waktu lagi nanti mungkin setelah WordPress mungkin kita akan angkat ini ya, video link to me. Ya, bagaimana dengan Facebook dan Twitter gitu. Karena mereka sudah sediakan ya. Jadi ini betul-betul harus dimanfaatkan betul si web service-nya mereka dengan baik untuk kita. Perhatikan kalau di SAC mengintegrasikannya ada 2 pendekatannya. Ya. Lewat objeknya website atau lewat HTML. Nah, memang di SAC sudah disediakan objek khusus ya, untuk YouTube dan Map ya, Google Map-nya sendiri. Nah, tetapi kalau web service dengan HTML ini pendekatannya beda. Jadi harus membuat HTML nantinya diinsertkan. Nah, ini cukup harus mengerti gitu. Karena coding itu. Beda dengan Rocket Cake nanti kami jelaskan itu tanpa coding sama sekali HTML-nya. Tapi kalau kita memanfaatkan dari web service pindah ke HTML itu harus pakai coding, cukup rumit. Nah, kemudian layanan web yang populer ya Google Form, YouTube, ya, Microsoft Form dan sebagainya. Harus mendukung tampilan web mobile. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau kita membuat mungkin tampilan mobile. Dan yang harus diperhatikan lagi ini alamat webnya, ya, kebijakan mengambil alamat web yang jadikan web service apakah dimasukkan ke SAC-nya, karena nanti bisa error. Jadi seperti Google Form nanti kami tunjukkan itu bisa error kalau dipotong, ya. Kemudian di YouTube pun bisa error. Makanya YouTube kalau mau membagikan tidak boleh halaman YouTube-nya, tapi harus punya dia yaitu halaman yang share-nya. Nah itu yang harus dipakai. Kalau itu tidak, pasti error. Nah sekarang kami akan tunjukkan integrasi Smart Apps Creator ya dengan web service Google Office. Ya. Google Office ini aplikasi internet ya mendukung proses bisnis perkantoran. Ya seperti menyusun presentasi, kemudian laporan, surat, tabulasi, ya, kemudian data, feedback, kuis, menyimpan dan mengelola file dokumen, yang membuat situs, menyebarkan video konferensi, sangat banyak. Jadi Google sangat paham sekali bahwa dia akan mengembangkan layanan-layanan web berbasis untuk mendukung perkantoran, ya, administrasi, kuis dan seterusnya. Dan betul-betul sangat banyak ya. Jadi yang kami tunjukkan adalah beberapa saja. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggali punya mereka. Kami ingin sekali mengetahui misalnya dengan Google Meet. Ya. Apakah Google Meet bisa diintegrasikan misalnya dengan SAC gitu. Nah, atau Google Classroom. Ya. Nah itu kan harus kemungkinan besar ada yang dibuka oleh dia, Google-nya, ada yang tidak. Nah yang sekarang tunjukkan adalah yang dibuka. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggalinya.
Integrasi Smart Apps Creator dengan web service dengan Google Office itu adalah diintegrasikan lewat objek website punya SAC. Jadi di SAC ada objek website, itu yang harus diintegrasikan. Nah, yang sudah dibuatkan oleh pihak SAC hanya YouTube dan Google Map. Jadi YouTube itu sudah ada fasilitas objeknya khusus dan juga Google Map. Dia bisa ini. Nah, aplikasi yang dikembangkan dengan integrasi dengan Google Office ini pendekatannya bisa full online atau hibrid. Jadi hibrid bisa saja videonya di YouTube gitu, tapi sebagiannya kontennya di lokal itu. Nah, ini harus betul-betul dipertimbangkan itu, ya. Karena kalau full online jelas itu bakal ini ya, besar sekali itu. Akan kuota terus ya. Nah, ini harus, oleh sebab itu membuat videonya perlu diperhatikan. Jadi kalau buat video untuk betul-betul di lokal ya sekitar 3 menit itu. Maksimum lah ya, 3 menit itu. Nah, yang diperhatikan juga di Google Office ini adalah untuk web service-nya alamatnya. Nah, ini alamat ini cukup bisa ini. Nah, ada beberapa yang menjadi catatannya. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah berlangganan khusus dengan domain sendiri, ya, dengan domain sendiri ke Google gitu, ke Google, itu alamatnya belum tentu bisa aktif. Jadi itu harus pakai pendekatan sendiri. Kan seperti yang kalangan Bapak Ibu guru yang memang sekolah diberikan dari rumah belajar, yang belajar itu yang terintegrasi dengan Google, itu tentunya perlu diperhatikan security-nya. Karena bisa jadi tidak dibukakan oleh pihaknya si Google-nya. Nah, kalau yang free dengan mudah dia akan jalankan. Ini adalah contoh integrasi SAC dengan Google YouTube ya. Nanti kami akan tunjukkan. Jadi diintegrasikan dengan YouTube ya, muncul gitu. Ini adalah SAC yang diintegrasikan dengan Google Map ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mau membuat satu aplikasi meskipun bahan ajar gitu, tapi ingin menunjukkan map-nya gitu ya. Nah, ini bisa dengan Google Map. Ini adalah dengan Google Form ya. Nanti juga kami akan tunjukkan ya. Tidak boleh menggunakan link yang pendek. Jadi harus link yang panjangnya yang dimasukkan ke SAC. Ini adalah dengan Google Drive ya. Jadi dengan Google Drive akan terbuka, kemudian bisa diklik ya, isinya kontennya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bisa jadi buat materi gitu ya. Kemudian simpan di Google Drive dalam bentuknya sudah jadi buku, dibuka dan cukup bagus, cepat, akhirnya bisa menampilkan isi materinya. Nah, ini adalah isi materi dari Google Drive ya. Kemudian yang Google Slide. Google Slide juga sama ya. Ini bisa tampilkan, hanya alamatnya ini cukup unik ya. Saya harus melakukan ya model seperti tricky ya. Jadi saya harus sharekannya alamatnya ke email gitu, seolah-olah ke email. Nanti alamat itu yang saya kopikan. Ya. Dan di sini di Google Slide itu memungkinkan konten kita itu dibaca ya seperti presentasi secara online, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau punya materinya itu lengkap bisa diklik dan seterusnya. Nah, seperti ini kan hasil dari yang tadi. Jadi ini masih dalam satu Google Slide, tapi online ya. Jadi masih online. Jadi kalau misalnya kita bisa buat, pasangkan, desainnya bagus, konten ada isinya. Dan bisa klik dan seterusnya dan dimasukkan ke SAC. Ini adalah yang Google Site ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan Google Site untuk menyusun konten, tapi tetap ya kalau Google Site meskipun bisa isikannya adalah bisa video, audio bahkan ya,
Google Drive-nya sendiri ya, tetap karena konsepnya adalah Google Site itu website, itu tidak desain dan tampilannya tidak sebagus PowerPoint atau Google Site ya. Atau juga tidak sebagus dari yang SAC sendiri. Jadi kalau dibuka materi lainnya seperti ini. Nah, ini adalah videonya kami simpan di Google Site. Nah, jadi Google ini memiliki layanan-layanan yang sebetulnya bisa ditempelkan ke SAC. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa merancang konten seperti apa. Jadi membandingkan, kalau Google Form sudah jelas ya, itu fungsinya adalah untuk survei. Tidak ada yang bisa digantikan di layanan itu. Kalau untuk konten, Bapak Ibu sekalian bisa memilih yang Google Drive, tapi tidak bisa interaktif ya. Kalau di Google Drive. Jadi PDF begitu ya sudah ya, dibaca ya seperti PDF gitu ya. Nah, satu itu. Kontennya juga bisa disimpan dalam Google Slide ya. Nah, di sana tentunya desainnya akan lebih bagus ya. Nah, satu lagi yang bisa dibuat dalam Google Site. Jadi dengan adanya Google ini betul-betul bisa dikembangkan layanan yang bagus kepada SAC. Di samping SAC punya karakteristik sendiri ya. Ini kesimpulannya sebelum kami tunjukkannya. SAC ini diintegrasikan dengan layanan Google Office melalui alamat web ya. Melalui alamat web. Nah, alamat web ini yang harus diketahui dengan baik. Nah, itu lewat objek website SAC. Kalau YouTube sudah disediakan, Google Maps sudah disediakan. Aplikasi SAC, Mobile Apps Multimedia Interaktif dalam bentuk online ya. Jadi aplikasinya aplikasi online, jadi akan selalu akses ke server, atau hibrid. Jadi konten mungkin interaktif, kuisisnya ya kuis yang menarik gitu, bisa pakai SAC dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan di dalam Google Office ini alamat webnya. Nah, alamat web ini yang menjadikan kita sering kadang-kala inginnya dipendekkan, belum tentu jalan ya. Sekarang kami akan tunjukkan ya, mulai dari SAC. Nanti kami akan tunjukkan di SAC itu hasil preview seperti apa dan hasil APK-nya seperti apa. Hasilnya akan beda ya. Jadi jangan sampai terbayangkan itu tidak tampil gitu. Di preview belum tentu tampil, tapi di APK-nya tampil. Nah, kami menggunakan BlueStack ya untuk APK-nya. Ini kalau ada yang berminat ya, sampai hari ini silakan untuk kami masih berikan potongannya. Tapi potongan ini tidak bisa kami berikan di Siplah. Di Siplah itu rumit sekali. Jadi dirubah harganya saja nunggu 2 hari gitu. Jadi tidak semudah itu. Oke, kalau ada yang pesan silakan aja. Nah, sekarang kami akan tunjukkan demonya ya. Nah, ini adalah SAC-nya. Jadi SAC-nya perhatikan hanya menggunakan insert dari yang ini. Website ini. Ya. Jadi aplikasi website, objek website yang dipakai ya. Nah, kemudian yang YouTube ini kami gunakan yang ini, yang video ya. YouTube ini ya. Dia tinggal masukkan URL-nya. Tapi URL-nya yang harus dipakai adalah URL yang dikasihkan oleh si YouTube. Nah, kami sekarang akan tunjukkan ya. Sekalian ya. Sini. Saya ambil satu konten.
Ini, misalkan konten yang atas ini, sini ada videonya. Nah, alamat yang diambilnya yang ini. Nah, alamat yang diambilnya yang, nah, pas dibagikan. Jadi dibagikan ada alamat ini. Nah, alamat ini yang dikopikan ke URL itu. Jadi bukan alamat yang atas ini, bukan yang alamat ini, tapi yang alamat yang di bawah. Karena kalau yang di atas kan youtube.com ini. Kalau yang di bawah kan youtube.b ya. Jadi yang dia dikopikan yang ini ya. Nah, alamat inilah yang dikopikan ke yang di SAC-nya. Nah, alamat yang tadi yang kami sebutkan bagikan itu adalah yang dibagikan di sini. Ya. Dan seperti ini pun sama ya. Nah, kami kopikan di sini. Sini. Oke. Nah, itu adalah yang YouTube ya. Nah, kemudian kalau yang Google Meet, Google Map ya. Google Map di sini ada map ya. Jadi di halaman ini ada bagian map. Nah, nanti kalau dipilih mapnya, objek mapnya, nanti akan muncul tempatnya. Nah, tempat yang default adalah Taipei ya, punya SAC. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada mapnya, klik aja satu map, kemudian nanti ada kotanya, misalnya kota Bandung gitu, kemudian tempat kita, jalan tertentu. Nah, di situ nanti ada koordinatnya, kemudian kopikan saja. Jadi nanti dikopikan ke search map, ya sudah, nanti dia otomatis SSH-nya mencari ya. Oke. Nah, itu kalau Google Map. Nah, kemudian kalau Google Form ya. Nah, Google Form sama ya. Bapak Ibu sekalian buat form, mau kuis, mau ke feedback, survei dan seterusnya. Yang dikopikan adalah halaman besarnya, halaman yang panjangnya. Jadi bukan halaman yang dipendekkan. Jadi kalau nanti dibuat itu adalah halaman panjangnya yang dikopikan ke website, alamat websitenya. Ya. Nah, kalau Google Drive sama. Tapi kalau Google Drive, nah seperti ini, ya. Saya tunjukkan Google Drive. Ya. Nah, ini sudah ada ya. Saya masuk ke mana, ke drive-nya. Ini. Saya sudah masuk ke drive-nya. Kemudian saya masuk ke anggaplah di sini ya, alamat yang ini. Nah, alamat yang ini Bapak Ibu sekalian di Google Drive ya, itu disettingkan dibagikan satu folder ya, dibagikan ya. Nah, kemudian ininya jangan status dibatasi, tapi dibuat siapa saja yang memiliki. Jadi kalau Google Drive siapa aja yang memiliki berarti bisa mengakses. Jadi jangan dibatasi, dibuat siapa saja, kemudian salin linknya. Nah, kemudian masukkan ke yang Google Drive tadi, ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang lain lagi. Itu adalah Google Drive, kemudian yang Google Slide. Nah, Google Slide ini sangat beda ya. Sangat beda sekali. Tetap menggunakan website, tapi linknya yang harus diperhatikan ya. Jadi ini saya saya buka lagi ya. Saya buka lagi.
Ya. Oke, saya tunjukkan lagi. Oke. Saya masuk ke Google Drive, ya. Nah, alamatnya yang harus ini ya. Ini sangat beda nih. Oke. Saya buka di Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kami sendiri banyak memanfaatkan Google Drive. Nah, Google Drive yang ini adalah yang pakai Inosi, itu memang kami berlangganan ya. Kalau ada guru-guru sekolah bukan berlangganan, dikasih. Katanya banyak sekali ya, ukurannya besar sekali. Oke. Nah, ini ada PowerPoint-nya ya. Ini PowerPoint-nya kita buka ya. Sudah di Google Drive. Tapi kalau masih PPT ya dari Microsoft, harus dirubah dulu. Nah, ini aplikasinya kan sudah ada. Nah, di sini yang harus kita mainkan. Nah, ini punya fasilitas share ke web ya. Nah, publikasi bagian web. Jadi yang tadi yang kami tunjukkan, nanti kami tunjukkan lagi. Itu adalah untuk dapat aplikasinya, masuk ke publikasi ya, publikasi di web, masuk ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita harus pakai trik di sini. Sini. Klik aja logo Gmail-nya. Jangan yang Facebook ya. Gmail yang paling mudah. Nah, nanti di sini ada alamat yang dia buka. Jadi kalau ini diklik gitu, akan terbuka window kecil ya. Di sini tidak nampak ya, di layarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana nanti ada alamat, karena untuk dikirimkan ya, itu ada alamatnya sangat panjang ya. Doc, kemudian sampai ke angka 3000. Nah, sangat panjang, itulah yang dikopikan ya. Jadi dibukanya alamatnya itu adalah lewat email ini. Bisa juga lewat Facebook, bisa Facebook, tapi ya tidak di-share-kan ya. Tapi hanya untuk ngambil alamatnya. Karena alamatnya bukan ini. Bukan yang ini. Jadi alamatnya yang ini bukan yang ada yang tertulis di sini. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa mencobanya ya. Apakah alamat ini aktif atau tidak? Karena nanti si PowerPoint-nya harus ditampilkan gitu. Nah, itu kan ada web service, mainannya Google Office-nya sendiri ya, Google Slide. Nah, itu satu ya. Kemudian Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang itu. Nah, di sini kan tidak tampil ya. Di sini tidak tampil. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang Google Site. Nah, di Google Site itu Bapak Ibu sekalian ada fasilitasnya. Ya. Ada fasilitasnya, dia mau publikasi atau tidak. Nah, nanti kalau dipublikasi secara umum sudah di-generate oleh dia. Nah, ada alamat yang nanti diberikan oleh dia secara otomatis. Nah, sehingga tampilannya tidak akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat preview-nya gitu. Ya. Ini hasil preview-nya saya tunjukkan. Ke laman YouTube nggak bisa. Ya, kecuali ini diklik baru muncul ke browsernya dia. Ya. Kemudian Google Map juga nggak aktif ya. Jadi tidak aktif karena engine-nya kan preview saja. Nah, kemudian ya, di Google Form, kalau Google Form dia masih menampilkan ya.
Kalau Google Form pada waktu preview masih menampilkan. Kemudian di Google Drive, dia dinampilkan bukan yang aslinya. Jadi nama file saja ya. Gitu kalau Google Drive. Pas di previewnya. Google Slide ini hitam ya. Dia tidak menampilkan. Jadi pada waktu preview tidak bisa ditampilkan. Nah, tapi kalau sudah jadi APK ditampilkan. Ini juga sama. Hanya ada tulisan saja. Jadi kalau di preview adalah tampilannya tidak akan sama. Nah, sehingga kita jangan terlalu heran kalau misal pada waktu previewnya beda. Karena dia memanfaatkan web service. Karena web service-nya kan bukan di engine Android. Jadi orang yang membuat web service itu memang harus jalan di engine-nya siapa? Android-nya sendiri. Nah, sekarang saya tunjukkan di aplikasi jadinya. Ya. Saya tunjukkan aplikasi jadinya. Nih. Jadi sekarang saya sudah menggunakan BlueStack. Ya. Ini BlueStack ya. Kami memanfaatkan BlueStack. YouTube. Ya. Dan kita tidak perlu keluar karena BlueStack kan ada engine-nya Android ya. Jalan di ini. Jadi APK kita akan jalan gitu. Ya. Kita balik ya. Kemudian Google Map ya. Ini jalan ya. Kalau yang tadi kan di preview kan tidak jalan. Nah, kalau BlueStack kan sudah ada engine Android-nya sendiri sehingga bisa menampilkan hasilnya gitu. Google Form ini tampil ya. Ya. Nah, kemudian ke Google Drive. Nah, dia tampilnya malahan dengan tampilannya ya, bukan nama file gitu. Nah, ini adalah hasil dari Google Drive engine-nya itu tampil di ini, tampilannya di SAC itu. Nah, kita bisa klik ini. Nah, jadi kita bisa baca nih ini dalam bentuk PDF-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan Google Drive kita bisa manfaatkan ya untuk materi ya. Mungkin buku ringkasannya itu untuk mereka kita berikan kepada pengguna kita ya. Google Slide ya. Dia masuk ke servernya siapa? Servernya Google gitu. Nah ini. Ini betul-betul tampilan aja seperti PowerPoint ya, punyanya Google. Dan itu kita bisa pindah-pindah. Jadi sudah jalan ininya. Ya. Jadi bisa dibayangkan kita bisa mengintegrasikan Google Slide dengan mudah ya. Kita buat dulu mungkin di PowerPoint, pindahkan ke Google Drive, kemudian disuruh dirubah, kemudian kita buka Google Slide-nya, kemudian kita publish gitu, buat webnya. Ya. Kemudian kalau Google Slide, nah kalau Google Slide jelas ya. Kalau Google Slide memang dia dirancang betul-betul seperti situs ya. Jadi bisa Google Slide, Google Drive-nya masuk, bisa audio masuk, bisa video masuk ya. Nah masuk di ke Google Slide ini. Jadi ini menunya juga bagus ya. Tapi tadi ya memang dirancangnya untuk untuk situs ya. Jadi berbeda pendekatannya. Kita klik ini misalkan. Videonya ada kan? Kita bisa nonton videonya. Ya. Nah ini di Google Slide nih. Nah, jadi kita tinggal bisa merancang apakah mau pilihan kita Google Drive ataukah mau pilihan kita Google Slide atau Google Site untuk memperkaya kontennya SAC-nya sendiri. Tapi kalau interaktifnya
itu pasti ada di SAC-nya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggali apa saja layanan yang si Google punya. Mungkin saya sedang mau mencari tentang messaging-nya ya kan dia punya ya. Bukan yang Google Meet. Kalau Google Meet kan untuk conference itu. Nah, tapi yang lainnya. Jadi ini luar biasa jadi. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kami berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kami kirimkan contohnya supaya Bapak Ibu sekalian memahami alamatnya tadi. Tapi yang jelas ini harus sering diinikan dan harus dirancang. Nah, rancangannya itu terhadap konten itu yang di topik 3 tadi, kemarin minggu lalu, yang Sabtu lalu, yaitu tentang struktur. Jadi kita menentukan apakah akan pakai video potongan gitu, dimasukkan ke SAC, ataukah kita semua videonya dipadukan melalui Google Site, ataukah mungkin Google Slide. Nah, itu semua bergantung dalam perencanaan penyusunan struktur SAC yang minggu lalu pakai mind mapping ya. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.